dengan channel Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas bagaimana menulis cerita tentang balas dendam. Nah, ketika teman-teman memiliki sebuah ide cerita yang mengetengahkan tentang pembalasan dendam, ini adalah bagaimana cara Anda dapat membangun ceritanya, baik itu dalam bentuk novel, cerpen, cerita bersambung, atau apapun itu. Topik tentang balas dendam dalam sebuah penceritaan ini adalah sebuah topik yang mampu merangkul hampir semua genre cerita. Anda bisa menulis cerita tentang misteri, cerita tentang romantisme, cerita tentang fiksi ilmiah, tentang fiksi sejarah. Balas dendam tetap bisa merangkul semua genre tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara seorang penulis untuk membangun sebuah dunia untuk menunjukkan bagaimana topik tentang balas dendam benar-benar menjadi sebuah topik yang menarik untuk pembaca ikuti. Anda tentunya pernah melihat beberapa film, beberapa buku, membaca beberapa buku yang mengetengahkan bagaimana sebuah upaya untuk membalas dendam. Di Indonesia sendiri kita akrab sekali dengan film-film misteri, misalnya seorang hantu, ada hantu yang kemudian bangkit dari kubur untuk membalas dendam karena dalam kehidupannya dia diperkosa, dibuang dan dibunuh dan lain sebagainya. Bagaimanapun kengerian cerita ini, topik utamanya adalah tentang pembalasan dendam. Nah, kemudian kalau kita melihat film yang lebih klasik yang juga tidak kalah menarik adalah sebuah film cowboy berjudul Unforgiven yang dibintangi oleh Clint Eastwood. Nah, ini juga merupakan sebuah topik pembalasan dendam. Walaupun pembalasan dendamnya ini kita lihat pada bagian paling kunci daripada akhir cerita, di mana kemudian tokoh utama mendapati temannya dibunuh oleh orang yang sebenarnya tidak ingin ia bunuh, tapi kemudian ia menghabisi semua orang itu karena motif balas dendam. Nah, ketika Anda teman-teman semua ingin menulis sebuah cerita atau membuat sebuah cerita dalam bentuk cerpen, novel, apapun itu, bahkan cerita bersambung sekalipun, dan Anda ingin mengutamakan topik balas dendam dalam ini adalah beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Tips ini nanti berlaku apapun jenis genre yang Anda tuliskan, baik itu misteri, baik itu thriller, baik itu romantisme. Tapi ketika ini nanti masuk dalam topik pembalasan dendam, topik untuk membalas dendam, ini adalah tips-tips yang perlu untuk Anda pertimbangkan. Ketika Anda menulis cerita tentang balas dendam, ini haruslah memiliki motivasi yang sangat kuat. Jadi ketika tokoh cerita atau protagonis cerita Anda atau tokoh jagoan yang kita kenal dalam istilah Indonesia itu harus memiliki motivasi yang kuat mengapa ia harus membalas dendam. Jadi Anda misalnya menulis sebuah cerita yang orang bersenggolan sadar di jalan, kemudian ia dendam dan ingin membunuh orang yang menyenggol dia itu, ini sebuah cerita yang lemah karena motivasinya untuk membalas dendam itu tidak kuat. Jadi saran pertama ketika Anda ingin menulis sebuah cerita tentang balas dendam adalah buat motivasinya, dorongannya membalas dendam itu karena sesuatu yang kuat. Nah, ini bisa hadir dalam banyak bentuk. Kita mungkin sudah mendapat gambarannya pada berbagai macam karya, baik itu dalam film, baik itu dalam cerita maupun dalam novel. Ada orang yang misalnya karena sahabat sejatinya terbunuh, kekasih hatinya terbunuh, atau ia disakiti segala macam dan lain, sehingga menimbulkan dendam kesumat, rasa sakit yang benar-benar sampai ke lubuk hatinya, yang kemudian membuat ia terbakar untuk membalas dendam terhadap orang yang menyakitinya tersebut. Nah, ini adalah salah satu kuncinya, bahwa ketika Anda menulis cerita tentang balas dendam dan membuat motivasinya, motivasi itu juga harus setidaknya dibenarkan oleh pembaca, bahwa pembaca merasa wajar jika ada orang yang memiliki dendam seperti itu karena dia sudah disakiti sedemikian rupa, sehingga ketika ia berupaya untuk membalas dendam ada pertimbangan yang wajar
bagi pembaca untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh tokoh cerita kita tersebut. Jadi ketika Anda misalnya ingin membuat sebuah cerita dalam bentuk dalam bentuk cerita romantis, misalnya Anda juga bisa melihat bagaimana tokoh protagonis ini nanti, tokoh utama cerita ini nanti disakiti, ya dikhianati, ditinggalkan, dicaci maki, dihina segala macam, sehingga memunculkan keinginannya untuk membalas dendam. Walaupun nantinya kita tidak setuju dengan apa ya tindakannya, pembaca tidak setuju, penulis tidak setuju dengan tindakannya untuk membalas dendam, cuman motivasinya untuk membalas dendam itu setidaknya dapat dibenarkan karena ia telah sangat disakiti, sangat disalimi, sehingga memunculkan keinginan untuk menuntut balas terhadap apa yang ia terima. Nah, itu adalah salah satu kunci yang pertama. Jadikan motivasi tokoh yang ingin membalas dendam ini memiliki motivasi yang sangat kuat, sehingga kita sebagai pembacanya, kita sebagai penulisnya juga ikut membenarkan dan mengatakan wajar jika tokoh utama tersebut ingin membalas dendam. Yang kedua, ketika Anda menulis cerita tentang balas dendam adalah jangan membuat prosesnya menjadi mudah. Ini adalah salah satu kunci penting dalam bagaimana membangun sebuah cerita atau konflik yang menarik. Seorang tokoh jagoan jangan Anda buat sukses dalam pertama kali usahanya. Itu tidak akan menarik bagaimana dia mengejar penjahat, kemudian berupaya sekali, kemudian penjahat tertangkap dan dia menang. Ini adalah cerita yang sangat tidak menarik, apalagi ini membahas tentang topik balas dendam. Jadi buat rintangan yang lebih banyak, buat hambatan yang lebih besar, buat tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh tokoh jagoan ini menjadi tantangan yang lebih sulit untuk ia hadapi, sehingga upayanya untuk membalas dendam, untuk membalas rasa sakit hatinya, untuk membalas kekejian yang ia terima pada dirinya sendiri, yang membutuhkan usaha yang besar, usaha yang sungguh-sungguh. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk membangun sebuah konflik yang kuat dalam proses pembalasan dendam yang dilakukan oleh tokoh utama cerita atau tokoh protagonis. Jadi dia dapat melalui hampir gagal untuk membalas dendam. Bahkan bisa jadi Anda boleh memasukkan bahwa keselamatan diri dari orang yang ingin membalas dendam itu sendiri hampir saja hilang karena usahanya untuk membalas dendam. Tapi kemudian ketika semua rintangan ini ia hadapi dengan berhasil, semua tantangan ini, semua kesulitan ini berhasil ia hadapi, pembaca Anda akan merasa puas, merasa ikut senang, merasa ikut lega ketika tokoh ini nanti berhasil menuntaskan dendamnya. Jadi ketika kita melempar satu tindakan yang membuat tokoh utama cerita semakin sulit dalam upaya untuk membalas dendam, ini akan menghadirkan rasa lega, rasa puas bagi pembaca ataupun penonton dalam film ketika nanti tokoh ceritanya berhasil mencapai tujuannya untuk membalas dendam tersebut. Itu adalah tips yang kedua. Yang ketiga yang juga bisa Anda gunakan dalam proses menulis cerita balas dendam adalah dengan menjadikan upaya balas dendam itu sebagai sesuatu yang krusial, sebagai sesuatu yang penting dan memiliki taruhan yang tinggi. Maksudnya adalah Anda membuat bahwa satu-satunya jalan yang dimiliki oleh tokoh cerita protagonis kita ini adalah dengan membalas dendam itu. Karena jika dia tidak membalas dendam tepat pada waktunya, ia akan dirugikan, atau orang lain akan dirugikan, atau dunia akan binasa dan lain sebagainya. Misalnya Anda membuat sebuah cerita begini, seorang tokoh ingin membalas dendam kepada orang yang menyakiti keluarganya, membunuh keluarganya. Nah, jika dia tidak membalas dendam ini, menghancurkan orang yang merusak keluarga dan membunuh keluarganya ini, nah orang pelaku tersebut, tokoh antagonis tersebut akan terus melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, di sini kita lihat bahwa jika ia tidak membalas dendam, kejahatan akan terus berlanjut, sehingga ini ada faktor urgensi untuk si tokoh utama cerita kita harus segera membalas dendamnya tersebut. Nah, dendamnya tersebut juga memiliki pesan untuk untuk dalam upaya menyelamatkan tokoh-tokoh yang lain atau menyelamatkan dunia lain selain motivasi dirinya sendiri. Artinya di sini teman-teman semua, kita membuat pertaruhan yang tinggi
dalam sebuah cerita yang kita bangun dalam proses untuk membalas dendam ini, sehingga tidak ada pilihan lain bagi tokoh protagonis atau tokoh utama cerita selain melakukan tindakan balas dendam. Nah, ini adalah salah satu tips yang menarik dan menjadi tips ketiga kita dalam menulis cerita tentang balas dendam. Dalam proses menulis cerita tentang balas dendam adalah dengan memastikan karakter ceritanya menarik dan memikat pembaca. Nah, ada 3 karakter dalam menulis cerita balas dendam yang menjadi karakter kunci. Karakter yang pertama adalah karakter korban, kemudian karakter pelaku, dan karakter jagoannya. Ini adalah 3 karakter yang harus mendapat perhatian ketika kita menulis cerita tentang balas dendam. Coba kita lihat karakter yang pertama, yaitu karakter korban. Nah, karakter korban dalam menulis cerita balas dendam adalah orang yang harus menarik simpati pembaca. Nah, ini kata kuncinya. Ia harus mampu menarik simpati pembaca. Hubungannya kepada tokoh protagonis atau tokoh utama cerita atau jagoan itu bisa bermacam-macam. Anda bisa membuatnya, misalnya dia adalah kekasih dari tokoh utama cerita yang dibunuh, jadi ia adalah korbannya. Nah, buat sosoknya, figurnya sebagai tokoh korban ini mampu menarik simpati. Bisa jadi ini adalah orang tuanya, bisa jadi ini adalah sahabat sejatinya, dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda membuat tokoh utama cerita dalam perspektif korban, dalam sudut pandang sebagai korban ini, Anda harus membuatnya mampu menarik perhatian pembaca. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membangun sebuah cerita sehingga pembaca juga ikut bersimpati dengan kejadian yang melanda korban tersebut, sehingga intinya adalah sehingga apa yang dirasakan oleh korban ini nanti dirasakan pula oleh pembaca, sehingga mereka secara tidak sadar, pembaca juga mengharapkan ada keadilan atas dirinya untuk dilakukan menuntut balas yang kemudian akan dilakukan oleh tokoh utama cerita. Artinya, secara singkat, penonton dapat merasakan apa yang korban rasakan sehingga menimbulkan rasa untuk menuntut adanya keadilan atas diri korban tersebut. Kemudian tokoh yang kedua yang juga harus Anda perhatikan dengan baik ketika membuat sebuah cerita tentang balas dendam adalah tokoh jagoannya. Nah, tokoh jagoannya ini adalah salah satu tokoh yang harus Anda perhatikan, dan dia juga harus menarik perhatian dan menarik simpati pembaca. Anda boleh membuat tokoh jagoannya itu berada pada areal abu-abu tentang moralitasnya. Bisa jadi dia bukanlah orang yang benar-benar baik, bukanlah benar-benar orang yang berhati mulia, bukanlah orang-orang yang benar-benar dari golongan putih. Tapi Anda bagaimanapun juga ketika membuat tokoh utama, protagonis atau tokoh jagoan dalam penulisan cerita tentang balas dendam, pembaca harus membenarkan apa yang ia lakukan. Itu adalah tips pentingnya. Jadi bisa jadi misalnya kita kembali lagi ke contoh tadi itu, kita tidak setuju dengan apa yang terjadi dengan Susana. Bisa jadi pada masa hidupnya, contohnya ini, bisa jadi pada masa hidupnya dia bukanlah tokoh yang religius, bukanlah tokoh yang penuh baik hati seperti malaikat. Tapi ketika usahanya untuk membalas dendam karena perlakuan orang-orang terhadap dirinya ini, maka ia memiliki motivasi yang dapat dibenarkan oleh pembaca atau oleh penonton dalam film. Nah, ini adalah salah satu kunci daripada menulis tokoh jagoan dalam ini. Ia boleh saja memiliki karakter yang abu-abu dari sudut pandang moralitasnya, tapi motivasi dan dorongannya untuk membalas dendam itu harus menarik simpati bagi pembaca. Yang terakhir adalah tips bagaimana Anda membuat tokoh pelaku atau tokoh antagonis atau tokoh penjahat
dalam Balas Dendam. Ini adalah tokoh yang menjadikan menanam dendam kesumat pada diri sang jagoan kita dalam proses penulisan cerita ini. Jadi hilangkan semua image bahwa penulis itu harus memiliki karakter yang buruk, karakter yang jahat, dan lain sebagainya. Anda bahkan bisa membuat sebuah cerita, membangun satu tokoh karakter penjahat, karakter antagonis yang memicu pembalasan dendam adalah orang yang sangat sopan, adalah orang yang sangat terlihat sangat baik hati di luarnya, tapi dia memiliki kejahatan-kejahatan yang mengerikan sehingga memunculkan rasa ingin membalas dendam dari tokoh jagoannya ini. Jadi ketika Anda memunculkan satu tokoh pelaku dalam cerita balas dendam, pastikan tokohnya ini tidak Anda narasi yang terlalu biasa diidentifikkan sebagai penjahat dengan tampilan-tampilan yang amburadul seperti itu. Jadi buat tindakannya, karakteristiknya yang menjadikan pembaca atau penonton atau pembaca memiliki keinginan supaya dia binasa. Bukan orangnya, bukan tampilannya, tapi lebih kepada karakteristiknya dan tindakannya dalam cerita. Itu adalah hal yang penting ketika Anda membangun tokoh pelaku dalam penulisan cerita yang mengetengahkan topik tentang balas dendam. Oke, itu adalah pembahasan kita hari ini, teman-teman semua. Jika Anda memiliki kendala dalam proses penulisan cerita ini, Anda dapat berkunjung ke situs penulisgunung.id. Ada banyak bantuan di sana. Anda juga bisa mendownload berbagai panduan-panduan lain dalam bentuk e-book di situs penulisgunung.id. Nah, akhirnya saya tutup untuk pelajaran kita hari ini dengan menyampaikan selamat berkarya, selamat menulis selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.